Oke, halo semuanya. Kenalin gue Alif Ihsan dari Ilmu Ekonomi 2020. Di sini gue bakal coba bantu jawab soal UTS CSPD tahun lalu dan mungkin gue bakal kasih beberapa materi juga di dalamnya. Tapi sebelumnya jawaban gue yang secara full itu bisa kalian temukan di bit.ly kuliah Alif, jadi bisa diakses di situ. Terus lanjut aja ke soal nomor satu. Jadi soal satu ini bilang bahwa setiap negara menerapkan prosedur stabilitas pangan dan lain-lain. Terus dia menjelaskan bahwa em, ada model yang menjelaskan bagaimana ketersediaan pangan, yaitu variabel dependennya ditentukan oleh berbagai faktor. Variabel independennya ada suku bunga, terus ada produksi total negara, pelaksanaan kebijakan, dan tingkat inflasi. Modelnya ditulis seperti itu. Terus em, satu catatan yang penting adalah lo harus lihat tiap variabel itu tuh bentuknya binary atau continue, terus satuannya apa gitu. Yang pertama ada pangan yang di sini dibilang binary. Jadi kalau misalnya ada nol, terus kalau misalnya terpenuhi satu gitu. Terus suku bunga itu berarti variabel continue dan dia dalam persen. Terus atau produksi total pangan ini dalam triliun rupiah, berarti ini juga continue. Inflasi berarti continue juga dalam persen. Policy juga ini, oh ini binary. Jadi kalau misalnya ada langkah bantuan satu, kalau misalnya gak ada bantuan nol. Nah, dibilang di sini bahwa keduanya melakukan analisis dan memakai estimator yang berbeda, yaitu regresi dengan model A, yaitu model LPM, dan model B yang pakai logit. Di sini ditampilin apa namanya hasil dari em, statanya gitu, hasil dari regresinya. Terus dia kasih beberapa contoh datanya. Jadi dari data dia yang banyak itu dia kasih apa namanya cuplikan beberapa data yang dia punya. Nah, kemudian tapi di sini sebelum gue masuk ke soalnya, gue pengen apa namanya kasih tahu dulu bahwa dulu di pengantar ekonometrika kita udah ada belajar OLS kan. Jadi apa sih pentingnya kita pindah nih dari OLS ke Logit dan Probit model gitu. Jadi waktu kalian di OLS itu kan biasanya ada Y ya atau variable dependennya. Y lah misalnya. Terus di sini ada beta nol ditambah beta satu X satu variabel independen pertama, terus beta satu X dua. Nah, kita juga biasanya em, udah pakai dummy variable kan, yang mana biasanya X satunya ini juga bisa bentuknya nol dan satu gitu. Nah, ini juga udah dipelajarin di pengantar ekonometrika. Jadi, em, bisa aja X1 dan X2 ini bentuknya continue, bisa aja bentuknya binary. Tapi selama kita belajar di pengantar ekonometrika itu, bentuk Y ini selalu continue. Jadi em, misalnya variabel seperti inflasi yang dalam persen tadi, atau misalnya variabel GDP gitu. Tapi kita nggak pernah gitu bahas di dalam sisi variabel dependen ini jadi nol dan satu gitu. Misalnya gender dan lain-lain, dan misalnya apa namanya menikah atau belum menikah, kita kan nggak pernah ya pakai itu. Nah, makanya kalau misalnya ada kondisi di mana kita perlu untuk memakai variabel dependen yang binary ini, contohnya di soal tadi. Jadi di soal ini variabel dependennya pangan nih. Nah, pangan ini em, apa namanya variabel itu binary gitu. Jadi kalau misalnya gagal terpenuhi itu nol dan terpenuhi itu satu. Makanya di sini kita memerlukan yang namanya logit dan probit model nantinya. Nah, Em, tapi di dalam apa namanya OLS ini yang biasanya mirip dengan apa namanya linear regression, untuk soal-soal semacam yang variable dependent ini bersifat binary, sebenarnya masih ada lagi yang bisa pakai linear regression, yang namanya adalah apa namanya linear probability model. Nah,
Tapi nanti kita akan temukan beberapa kelemahan di dalam linear probability model ini. Tapi yang memang sering dipakai adalah logit dan probit model ini. Jadi ya ada tiga sih, ada yang dibahas di soal soal ini. Jadi ada LPM atau linear probability model yang masih menggunakan linear regression. Terus logit nantinya menggunakan distribusi yang berbeda, jadi bukan linear. Jadi logit dan probit ini bukan regresi yang linear, jadi regresi yang non linear, dan memakai distribusi yang berbeda gitu juga gitu. Kalau probit ini nanti kita bakal pakai distribusi normal. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, em, di sini dibilang bahwa kedua model di atas berbeda secara prinsip. Jelaskan perbedaan prinsip kedua model ini. Jelaskan pula kelemahan metode linear probability model dan dalam estimasi di atas. Oke, di sini gue mau coba dulu jelasin perbedaannya dulu. Nah, jadi perbedaan yang paling utama dari logit dan LPM adalah, jadi kan em, ketika kita em, bilang Y di dalam sebuah regresi yang kita bahas dalam aspek LPM ataupun logit dan probit itu, kita artinya bilang itu juga itu sebagai probabilitas di mana Y itu bernilai satu gitu biasanya. Em, dengan beberapa variabel independen. Jadi bentuknya itu biasanya lebih ke arah probabilitas. Jadi di dalam logit, nah biasanya kan kita apa namanya, kalau kita ngebahas probabilitas itu kan biasanya apa namanya dalam rentang 0 sampai 1 ya untuk probabilitas. Nah, di dalam logit sebenarnya probabilitasnya itu ya 0 sampai 1. Bisa dilihat di sini expected YI-nya di mana dipengaruhi dengan beberapa variabel independen itu nilainya 0 sampai 1. Nah, tapi kalau LPM nilainya itu bisa mencapai minus tak hingga sampai ke plus tak hingga gitu. Nah, ini juga nanti bakal jadi apa namanya salah satu kekurangan dari um, apa linear probability model. Nah, terus yang kedua adalah Em, fungsi pada logit adalah fungsi yang logistik. Artinya fungsinya tidak linear, sedangkan pada LPM fungsinya linear. Nah, jadi sebenarnya fungsi yang kita pakai di dalam linear probability model itu ya fungsi sederhana yang kita belajarin di apa namanya pengantar ekonometrika seperti biasa gitu. Jadi ada variabel dependennya, terus ada interceptnya, terus ada beberapa variabel apa namanya variabel independennya. Nah, tapi perbedaannya adalah pada fungsi logit itu YI ini itu, nah jadi pada logit YI ini itu bisa kita jadikan sebagai Z. Nah, jadi YI itu pada logit biasanya disimbolkan sebagai ZI. Nah, ZI itu ya ya sama ya seperti ini ya, isinya ada beberapa variabel independen gitu. Nah, setelah kita dapat di sini, maka prosesnya belum selesai gitu. Kita harus masukkan ke dalam rumus ini, rumus probabilitas ini. Jadi nanti di dalam em, logit yang probabilitasnya 1 sampai 0 itu, kita harus masukkan yang Z tadi hasilnya ke dalam rumus ini. Jadi memang hasilnya nanti dalam rentang 0 sampai 1. Nah, kemudian perbedaannya adalah LPM itu secara relatif lebih mudah diestimasi dan diinterpretasi. Ya jelas karena ya di dalam apa namanya pengantar ekonomi trika itu ya OLS itu lumayan lebih mudah lah buat diinterpretasi. Tapi kalau misalnya logit nanti kita akan lihat ya akan ada beberapa cara untuk bisa menginterpretasikannya. Jadi kurang bisa secara direct aja gitu untuk diinterpretasikan. Nah, selanjutnya adalah pada logit, nilai Y hanya 1 dan 0. Namun pada LPM, nilai Y dapat berupa selain 1 dan 0. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat distribusi, jadi ini yang di apa namanya, yang di kurva Y ini ya simply adalah P Y-nya sama dengan 1, di mana dipengaruhi variabel-variabel independennya. Nah, em, jadi tuh perlu dicatat bahwa ketika kita menghitung suatu LPM ataupun logit, maka Y-nya itu adalah diasumsikan sama dengan 1. Jadi kan kalau misalnya
teman-teman lihat soalnya tadi, ya kalau binary ya selalu ada satu dan nol kan. Nah, jadi di setiap y variable independen di dalam apa namanya, di dalam logit ataupun probit nantinya ataupun um, apa namanya LPM, maka probabilitasnya itu adalah probabilitas y sama dengan satu. Jadi perlu dicatat tuh. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini di apa namanya di eh, bagian yang Y ini itu adalah probabilitas di mana Y sama dengan satu, sama juga dengan apa namanya dengan yang logit ini. Nah, bisa dilihat di bagian kiri, di bagian LPM, itu nilainya bisa lebih dari satu, bahkan bisa kurang dari nol gitu. Jadi nilainya itu bisa di bagian sini dan juga bisa di bagian sini. Tapi kalau misal kita lihat di logit, nilainya itu hanya berkisar antara nol sampai satu. Jadi kalau di LPM, maka em, hasilnya itu kadang menjadi tidak logis gitu. Karena kan probabilitas di sini kalau misalnya di bawah nol itu bisa negatif ya. Dan kadang kita bingung aja gitu kalau misalnya probabilitas yang negatif artinya apa. Jadinya tidak apa namanya tidak memungkinkan untuk kita interpretasi. Jadi itu juga masuk nanti ya ke salah satu kekurangan dari LPM. Ya udah untuk ini terus hmm, ini untuk kelemahan ya, untuk kelemahan LPM. Yang pertama nonsense jadi yang pertama adalah em, prediksinya itu nggak make sense gitu. Kenapa nggak make sense? Karena yang tadi di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa probabilitas yang bisa dihasilkan LPM itu bisa aja lebih dari satu, bisa aja kurang dari nol gitu. Kadang kalau misalnya kita dapat apa namanya probabilitas yang negatif ada di dalam soal ini juga kalau nggak salah, itu udah gak bisa diinterpretasikan, artinya agak make sense aja gitu untuk kita interpretasikan. Terus yang selanjutnya adalah unreasonable function form. LPM ini diasumsikan linear, padahal di dunia nyata slope-nya semakin diminishing. Kalau misalnya kita lihat distribusi apa namanya logit di sini, ini kan ada diminishing ya. Maksudnya semakin rendah x-nya maka semakin diminishing ke arah 0, dan kemudian kalau misalnya x-nya semakin besar maka semakin diminishing juga ke arah satu. Artinya probabilitasnya jadi masuk akal gitu antara 0 dan 1. Terus non-normality of errornya. Jadi, nah, Em, untuk LPM, errornya itu hanya punya dua nilai, yaitu min P ketika YI-nya sama dengan nol dan satu min PI ketika YI-nya sama dengan satu. Artinya LPM itu bukan most efficient estimator. Ini, nah, jadi em, gimana cara kita memahami ini? Jadi dalam apa namanya LPM itu em, errornya itu mewakili deviasi dari hasil yang diamati dari hasil yang kita prediksi dan hanya memiliki dua nilai karena variabel hasilnya itu biner biasanya. Jadi misalnya nih kita punya YI ya sama dengan B0 tambah B1 XI tambah B2 XI B sorry B1 X1 B2 X2 I. Nah, di sini kan ada error ya. Nah, biasanya karena em, YI-nya itu berupa probabilitas, maka kita bisa dapat hasil prediksinya juga. Biasanya kita em, pasang threshold-nya itu di bagian tengahnya biasanya, di bagian 50%. Jadi kalau misalnya probabilitas di YI ini nanti dapatnya di atas 50%, ini kita bisa artikan satu. Tapi kalau misalnya di bawah 50%, ini kita bisa artikan apa namanya artikan nol. Tapi ini ya apa namanya thresholdnya yang biasa digunakan aja ya. Jadi bukan aturan apa namanya umumnya gitu. Nah, dari dua ini kan kita cuma bisa dapat dua nilai ya, antara satu dan nol gitu. Nah, karena variabel dependennya ini nanti pada akhirnya kita cuma dapat dua antara satu dan nol, artinya untuk errornya itu
juga cuma dua nilai aja gitu antara satu sorry sorry antara em, plus satu dan juga bisa em, minus satu. Oke, jadi apa namanya em, nilai dari em, errornya itu cuma dua. Jadi karena kita tahu di pengantar ekonometrika bahwa ketika em, UI itu distribusinya tidak normal, maka kalau misalnya kita pakai linear regression, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa LPM itu most efficient estimator. Selanjutnya adalah R-square-nya. Jadi biasanya R-square untuk LPM itu hanya berkisar dari 0,2 hingga 0,6. Nah, hal ini juga masih apa namanya masih dipengaruhi karena hasil yang tadi cuma 0 dan satu tadi. Em, dan perlu diketahui bahwa LPM ini tuh masih ini ya, masih pakai em, distribusi yang linear gitu. Nah, karena dia memprediksi memprediksi hal yang linear dan mereka pengennya probabilitas, maka ya terjadi permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah hetero adanya hetero pada UI-nya. Jadi di sini bisa dilihat contoh untuk persamaannya. Mungkin teman-teman lihat aja. Nah, jangan lupa bahwa hetero hetero dalam error itu bisa kita gambarkan seperti ini gitu. Misalnya di sini ada di sorry, misalnya di kurva bagian X-nya itu adalah variabel independennya. Misal kita contoh ambil satu variabel independen X1. Terus di sini adalah em, nilai variabel dependennya gitu, nilai Y-nya. Nah, kalau misalnya kita em, plot sampel-sampel kita menjadi x-axis ini dan kemudian kita gambarkan garis linear dari regresi kita, maka kalau misalnya bentuknya seperti ini, artinya variance dari errornya itu tetap gitu. Jadi sebesar standar deviasi kuadrat. Tapi kalau misalnya em, apa namanya em, variansnya itu sudah berbentuk fungsi, artinya kalau misalnya x-nya semakin besar maka variansnya juga semakin besar, artinya ada yang namanya hetero, bukan homoskedasticity. Dan apa namanya ini juga berpengaruh terhadap kualitas dari hasil LPM itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Em, Di sini jelaskan kenapa ada iterasi di hasil estimasi model B. Oke, kita coba jelaskan dulu iterasinya. Jadi sebenarnya iterasi itu pada logit ataupun nanti pada probit itu merupakan bagian dari maksimum likelihood estimation sehingga salah satu tujuannya adalah untuk memaksimumkan likelihood. Jadi kalau misal kita lihat di model B ini, em, kita kan bisa lihat log likelihood ini ya. Em, nah, jadi ada list dari log likelihood gitu. Jadi misalnya iterasi 0 log likelihoodnya berapa, satu berapa, dua berapa. Tapi kita bisa lihat nih dari proses ini nilainya semakin besar gitu. Nilainya semakin menuju ke angka positif. Nah, jadi em, iterasi itu adalah proses di mana dia menyocokkan apa namanya nilai koefisien ini sehingga bisa mencapai ke log likelihood yang paling bagus gitu. Dan ketika mereka bisa lihat perbedaan log likelihood dari 4 ke 5 misalnya udah dikit banget gitu, maka dia bakal stop di 5 gitu dan apa itu dinilai menjadi apa namanya log likelihood yang terbaik. Jadi mungkin penjelasannya bisa teman-teman pakai yang ini. Jadi iterasi itu digunakan untuk memaksimumkan log likelihood. Iterasi akan berhenti pada kondisi di mana penambahan log likelihood dari satu iterasi ke iterasi selanjutnya sangat kecil ataupun nol. Ya itu. Nah, kalau misalnya untuk equation dari log likelihood sendiri ya bisa dilihat ya ini. Tapi ya sebenarnya di apa namanya di bagian B ini mereka agak suruh teman-teman ngitung, jadi cuma disuruh apa jelasin aja ya terasi itu apa gitu. Oke, lanjut ke soal satu yang B. Nah, di sini dia nyuruh kita em, lakukan analisis
terkait dengan coefficient of determination dan goodness of fit. Jadi sebenarnya yang pertama coefficient of determination itu apa sih? Jadi coefficient of determination itu sebenarnya R square. Tapi di LPM itu kan masih pakai apa namanya regresi linear ya. Jadi namanya itu masih R square gitu. Kalau misal kita lihat di soal regresinya itu ini. Nah, di model A ya masih R square kan namanya. Tapi kalau misalnya udah di logit gitu atau probit biasa namanya pseudo R square. Jadi ya sebenarnya beda nama doang sih, tapi buat interpretasinya sama gitu. Ya, em, jadi karena pada model LPM itu R square-nya 0,4185 artinya 41,85%. Sebenarnya 41,85% variabel dependennya atau mungkin teman-teman juga bisa tulis variabilitas ya. 41,85% variabilitas dari variabel dependennya atau stub itu dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Em, di sini variabel dependennya tadi. Nah, ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat ini sih variabel dependennya pangan. Cuma em, ya variabel dependennya pangan sebenarnya. Gak tahu kenapa di dalam apa namanya di dalam hasil regresinya gitu tiba-tiba jadi stub namanya. Oke, terus yang sudah R square ya sama. Karena ini 0,3752 artinya 37,52%. Variabilitas dari stub itu dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Kalau misalnya teman-teman pengen jelasin lebih jauh lagi, ya teman-teman tinggal kurang aja. Misalnya satu dikurang 0,4185 berapa gitu. Misalnya hasilnya 0,6 ya. Artinya um, 0, artinya 60% variabilitas dari variabel pangan itu tidak dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Bisa juga kayak gitu kalau mau ditambahin. Oke, lanjut ke um, goodness of it. Jadi di sini gua pakai goodness of it-nya pakai ini statistik F. Jadi di hasil regresi ini model A dan model B, teman-teman sebenarnya bisa lihat em, gimana kualitas keseluruhan gitu dari suatu model. Nah, selain R square itu teman-teman bisa pakai ini yang namanya probabilitas F. Jadi F statistik biasanya mereka pakai distribusi chi-square gitu. Jadi bisa dilihat nih ya, em, prop F di sini yang di sini sama em, prop chi square yang di sini. Kenapa kita pakai yang prop ini? Karena ya simple kalau misalnya kita pakai yang statistik F ataupun LR chi square yang di sini, kita harus bandingkan dulu sama tabel kan, apa namanya sama statistiknya. Tapi kalau udah pakai prop kita sebenarnya cuma lihat dia apa namanya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05 gitu. Kalau misalnya kita pakai alfanya sama dengan 5%. Jadi ya di sini yang gue lakukan adalah em, di sini kalau misalnya teman-teman mau buat hipotesisnya, jadi H0-nya adalah em, B. Kita menganggap bahwa masing-masing koefisiennya, karena di sini ada 4 ya, koefisiennya itu sama dengan 0. Tapi kalau HA kita bisa apa namanya bilang em, salah satu aja dari apa namanya dari koefisien ini bukan 0. Nah, em, sama juga untuk yang pada logit. Terus, jadi kayak harusnya di sini gue tulisnya em, misalnya salah satu dari BI ya harusnya tidak sama dengan nol. Salah satunya aja minimal satu gitu. Oke. Sama juga dengan yang model yang logit ya. Hipotesisnya tetap sama. Terus ya tinggal kita lihat aja sebenarnya em,
nilai dari statistik probabilitas chi-square-nya itu kurang atau lebih dari 0,05. Kalau misalnya yang di LPM ini kan nilainya 0,0044 ya. Artinya kita dapat menolak H0 gitu. Kita dapat menolak H0 sehingga kita dapat mengatakan bahwa keseluruhan variabel independennya dalam model APM itu mempengaruhi stab gitu. Jadi em, guna dari statistik ini adalah mereka pengen ngelihat signifikansi secara keseluruhan gitu dari variabel em, signifikansi keseluruhan dari variabel independennya yang mempengaruhi variabel dependennya. Sebenarnya pangan sih variabel dependennya. Nah, hal yang sama juga kita lihat ya di em, model yang logit gitu karena di sini nilainya 0,0039 artinya juga kita dapat menolak H0 sehingga kita dapat mengatakan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model logit memengaruhi variabel pangan. Oke, kita lanjut membahas mengenai ini yang C. Dalam perkuliahan, Anda sudah memperoleh pengetahuan tentang LPM dan logit. Gunakan data pada negara ketujuh, gunakan hasil regresi kedua model untuk menentukan kondisi stabilitas pangan. Oke, jadi em, pertama karena dia bilang pada negara ketujuh, kita coba review dulu negara ketujuh datanya gimana kan. Artinya kita pakai data yang ini nih, yang negara ketujuh. Pangannya 0, IR-nya 17, eh, Prod P-nya 336,3, polusinya 0, INF-nya 2,76. Nah, untuk koefisiennya kan udah dapet ya di sini. Terus koefisien ini juga udah dapet gitu. Ya udah, selanjutnya, oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pada model LPM itu ya kita lakukan seperti OLS biasa gitu yang apa namanya kita pelajarin di pengantar ekonometrika. Jadi ya seperti yang gue jelasin tadi modelnya model yang biasa yang sederhana gitu. Misalnya di sini teman-teman buat modelnya dulu. Jadi pangan I sama dengan B0 tambah B1 IRI karena ini kan datanya ini ya cross section. Jadinya ya udah pakai I aja ujungnya. Terus ya buat model seperti biasa masukin variabelnya. Nah, terus tinggal diinput aja dari hasil regresi tadi berapa koefisiennya masing-masing. Nah, ya. Jadi dari apa koefisien ini dimasukin, terus teman-teman nanti input pakai data negara tujuh, pakai data yang negara tujuh, terus dapatkan hasilnya. Nah, jadi hasilnya itu yang merupakan probabilitasnya. Tapi kalau di sini kan hasilnya lebih dari satu ya. Jadi em, agak sulit aja gitu kalau misalnya probabilitasnya lebih dari satu terus kita interpretasikan. Karena ini jadinya nanti 195%. Kalau misalnya kurang dari satu kan masih masih bisa ya. Maksudnya jarang apa rentangnya itu masih 0 sampai 100% gitu. Nah, untuk model logit sebenarnya yang kita lakuin adalah kita harus hitung Z-nya dulu nih. Tapi di sini gue jawabnya salah waktu itu karena di sini gue langsung pakai Z yang gue dapetin dari LPM. Padahal koefisiennya beda kan. Jadi harusnya teman-teman mulainya dari model Z-nya lagi. Maksud gue Z ini kan sama dengan Y juga sebenarnya kalau misalnya di LPM-nya. Jadi tapi kalau di Logit biasanya kita pakai simbol Z gitu. Jadi teman-teman ZI-nya itu diuraikan lagi nih misalnya B0-nya tambah B1 yang ini. Nah, terus teman-teman baru ZI masukin apa namanya nilai-nilai dari masing-masing variabel independennya. Tapi di situ gak sama ya, karena kan regresinya beda ya. Jadi bukan nilai ini. Jadi teman-teman masukin nilai yang ini nih harusnya. Tuh. Setelah kita masukin itu, baru teman-teman nanti input juga apa namanya nilai
dari em, negara yang ketujuh. Nah, setelah teman-teman masukin ke nilai negara yang ketujuh, nanti kan dapat Z-nya ya. Dapat Z-nya itu ya harusnya seperti inilah nilainya nanti. Tapi ya berbeda karena apa namanya tadi koefisiennya beda. Nah, setelah itu baru teman-teman masukin ke equation dari probabilitas dari model logit. Jadi kan modelnya non-linear, jadi masih ada dimasukin lagi ke dalam rumusnya yang ini. Jadi rumusnya kita pakai Euler gitu, dipangkatin Z-nya. Nah, jadi kalau misalnya dulu karena bisa pakai Excel, gue tinggal masukin ke Excel aja. Jadi biasa ada yang namanya komen sama dengan EXP, terus masukin nilai Z-nya gitu. Terus ntar em, biasanya langsung dapat nilai itu. Jadi tapi yang perlu dicatat yang ini yang gua dapetin 7,06 itu dari hasil Z yang ini ya. Jadi ini salah, harusnya kita cari Z yang baru terus nanti kita masukkan gitu ke dalam em, yang XP sama XPZ ini, mungkin di kalkulator juga bisa. Nah, terus kalau misalnya kita udah dapat em, ini ini kan nilainya rentangnya 0 sampai 1 ya. Jadi kita bisa apa bisa interpretasikan gitu. Jadi probabilitas pangan terpenuhi, jangan lupa bahwa em, ini probabilitas Y sama dengan 1. Jadi probabilitas pangan terpenuhi itu adalah 87,59%. Jadi ya kayak gitu. Tapi ya ini salah ya. Maunya harusnya dicari yang apa namanya Z yang baru gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, berikut ini adalah hasil pekerjaan mahasiswa dalam penelitiannya. Mereka mengerjakan dua model, C probit dan model D logit. Kedua model ini menggunakan estimator yang berbeda. Anda diminta untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih kedua model yang paling tepat. Oke, di sini gue belum masukin soalnya karena dia masih em, minta kita untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk kedua model. Jadi di sini gue ngasih beberapa indikator pertimbangan. Yang pertama pseudo R square. Jadi ada pseudo R square, terus ada yang F statistik tadi ya, yang pakai probabilitas chi square. Terus em, ada AIC sama BIC. Kebetulan karena di dalam, wait, oh gue gak masukin ke sini ya. Jadi sebenarnya di dalam soalnya teman-teman bisa lihat bahwa dia nampilin juga gitu nilai AIC sama BIC dari masing-masing em, itu dari masing-masing jawabannya. Wait, dia ini ya em, AIC-nya itu em, bisa dilihat di sini dan BIC-nya. Jadi em, dua ini ya. Nah, terus yang model D ini kan probit ya. Model D-nya logit juga ada gitu, disediain sama dia AIC dan BIC. Nah, makanya sebagai tambahan untuk menilai em, suatu model bagus atau enggak, gue tambahin juga indikator dari AIC dan BIC. Nah, pertama kita lihat dulu pseudo R sama yang statistik yang pakai chi-square ini. Em, Tentunya kalau pseudo R kita carinya yang paling besar ya. Jadi di sini model em, C itu 0,244, tapi kalau misalnya model D itu 0,2407. Artinya artinya em, kita bisa memilih model C daripada model D. Nah, kalau yang C square tadi kita em, kalau misalnya yang model C itu 0,0542 itu kan lebih kecil ya daripada model D 0,0574. Artinya variabel independen pada model C itu bisa lebih secara signifikan menjelaskan variabel pangan. Sorry ya, ini harusnya pangan daripada variabel independen pada model D. Terus, wait,
Kalau kita juga apa namanya sebenarnya udah bisa lihat juga dari apa namanya dari nilai chi-square-nya ini sih, bukan yang dari statistik aja juga, ini udah lebih tinggi juga kan, ini 9,929, ini 9,15. Tapi ya di situ gue coba pakai yang bawahnya gitu, yang probabilitasnya. Terus jadi kesimpulannya masih sama, di sini masih memilih model C. Terus AIC ya. Jadi AIC itu apa? Jadi AIC itu em, adalah indikator yang mengukur kualitas model dalam hal kemampuan model untuk menggambarkan data dengan memperhitungkan kompleksitas model yang diukur dengan jumlah parameter. Maksudnya jumlah parameter itu jumlah apa namanya variable independennya itu. Jadi indikatornya itu semakin rendah nilai AIC maka semakin baik model dalam memprediksi data. Nah, BIC juga agak jauh beda sebenarnya. BIC itu indikatornya juga kita akan memilih model yang BIC-nya yang paling kecil. Jadi sama sebenarnya. Kita lihatnya yang paling kecil. Terus kalau misalnya teman-teman mau masukin equation-nya, sebenarnya equation-nya kayak gini, yang lebih simple. Ya bisa dibaca aja di sini keterangannya apa aja isinya. Nah, jadi simpelnya adalah di sini AIC model C itu ternyata lebih kecil daripada model B. Jadinya model C itu lebih baik. Terus BIC-nya juga model C itu lebih kecil daripada model D. Jadi lebih baik. Dan kita memilih model C. Jadi kesimpulannya sama ya di sini, dari 4 indikator yang gua pakai kesimpulannya sama gitu. Sama-sama memilih model C yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Di sini soal 3, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat di Kota Depok. Dari 500 responden diperoleh hasil pengolahan dengan metode probit dengan penjelasan variabel. Jadi ya seperti biasa teman-teman harus baca dulu masing-masing variabelnya. Dan bukan hanya itu, kita baca juga variabel itu binary atau enggak. Dan kalau misalnya dia continue, jangan lupa baca ini satuan dalam variabel continue tersebut. Oke, jadi ini modelnya model probit. Jadi dia nyuruh tulislah persamaan probabilitas dengan pendekatan probit untuk hasil estimasi di atas. Jadi perlu diketahui bahwa probit ini tuh punya punya function nonlinear yang beda lagi ya dari logit. Jadi functionnya kayak gini gitu. Dan apa namanya z yang biasa kita pakai di logit itu kita bisa gambarkan sebagai bx ini. Atau biasa juga ditulis i. Jadi biasanya f fungsi dari i sama dengan 1/2 pi ini, oh sorry, minta hingga ya. I E min Z kuadrat 2 DZ. Nah, jadi I-nya ini adalah nanti apa ya? Yang kayak model LPM gitu. Jadi kayak ini, kayak kerja I ini. Terus baru kita nanti masukkan ke dalam fungsi ini nilainya. Jadi persamaannya udah ya yang perlu lo tuliskan sebenarnya adalah ini. Jadi pertama I-nya lo cari dulu kan. Jadi I atau BX-nya lo cari dulu. Jadi kerja I itu ntar lo uraikan aja variabel independennya. Jadi ada 8 di sini. Terus baru lo masukin pakai nilai ini, pakai nilai koefisiennya ini kan. Jangan yang di bawah ya, karena yang di bawah ini ntar udah beda lagi. Ini marginal. Pakainya yang di atas ini. Koefisien ini. Terus setelah itu em, ya udah, karena di sini dia gak minta kita cari em, probabilitas gitu untuk nilai tertentu, jadinya ya udah lo tulis aja, karena i-nya kalau misalnya kita taruh di sini kan kepanjangan ya, ya udah lo tulis aja i-nya di sini, terus tulis rumusnya di sini. Sorry, yang harusnya z kuadrat. Nah, jadi ya kayak gitu. Terus yang B, bagaimana signifikansi model secara keseluruhan dalam menjelaskan status bekerja, dan bagaimana signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat. Jadi, seperti yang gue bilang tadi, untuk signifikansi secara keseluruhan, itu bisa lihat dari global test yang dari chi-square itu, yang probabilitas chi-square. Kalau misalnya nilainya kurang dari 0,05 atau 5%, artinya
Keseluruhan dari variabel independen itu bisa menjelaskan secara signifikan variabel dependennya pada alfa 5%. Mungkin kalau misalnya lo mau tulis hipotesisnya balik juga gak apa-apa gitu. Misalnya H0-nya ya variabel independennya. Misalnya dengan 0, A-nya minimal 1 aja. Minimal 1 dari variabel independennya itu tidak sama dengan 0. Oke. Em, Signifikansi masing-masing variabel bebas. Ya udah, kalau signifikansi variabel bebas, lo gak usah pakai Z lagi, tapi pakainya yang ini, yang probabilitas Z. Jadi lebih simpel aja gitu. Kita gak perlu bandingin lagi sama tabel. Ya tinggal lo lihat kalau misalnya dia itu em, lebih atau kurang gitu dari 5%. Kalau lo pakai alfanya 5%. Oke, di sini yang signifikan ya ada beberapa, terus ada juga yang gak signifikannya. Terus, em, nah, interpretasikan koefisien variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat di Kota Depok pada persamaan probit. Jadi di sini sebelumnya, gue pengen bahas dulu soal interpretasi ya. Jadi em, model yang kita pelajarin di regresi linear dan model logit dan probit ini dalam hal interpretasi itu agak berbeda karena di dalam model logit dan probit ini ada beberapa cara untuk menginterpretasikan. Yang pertama ada koefisien. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya koefisien kita cuma lihat tandanya gitu. Di sini negatif, di sini positif, positif, negatif. Artinya kalau misalnya positif, variabel independennya ini meningkatkan probabilitas variabel dependennya. Jadi kalau positif berarti, sorry, indepnya meningkatkan probabilitas variabel dependennya. Kalau misalnya negatif ya sebaliknya, berarti variabel independen tersebut mengurangi probabilitas variabel dependennya. Tapi satu catatan adalah biasanya gue tuh cuma interpretasi variabel yang signifikan aja gitu karena sebenarnya variabel yang gak signifikan sebenarnya gak berpengaruh jadi kayak gak bisa diinterpretasi gitu harusnya. Oke, selanjutnya, jadi em, catatannya adalah untuk koefisien ini baik logit maupun probit itu sama ya, bisa diinterpretasikan dengan cara yang kayak gitu. Tapi kan dalam hal ini probit ya, artinya bisa. Nah, terus log of the odds. Tapi log of the odds ini cuma buat model yang logit gitu. Jadi kalau misalnya lo nanti dikasih soal yang pakai modelnya logit dan dia nanya log of the odds itu cara interpretasikannya adalah misalnya ya, misalnya kita asumsikan ini adalah logit. Nah, misalnya di sini variabel signifikan adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini kan artinya kalau nggak salah itu laki-laki sama dengan 1 ya. Terus perempuan sama dengan 0. Nah, artinya kalau kayak gitu berarti em, ketika jenis kelaminnya 1, maka log of the odds bekerja itu meningkat sebesar, oh sorry, bukan meningkat karena negatif berarti menurun. Sebesar itu min kom, min 0,3935. Nah, jadi apa? Oh, sorry. Hmm. Jadi menurunnya sebesar 0,3935. Jadi pada intinya adalah kita boleh pakai angka di dalam koefisien itu, tapi kita harus bilangnya itu sebagai log of the odds. Kalau misalnya kita nggak pakai log of the odds, kita nggak bisa interpretasikan angka di dalam koefisiennya itu. Jadi kita cuma bisa interpretasi tandanya aja, jadi positif atau negatif. Itu untuk log of the odds. Tapi ini cuma bisa buat logit ya. Dan untuk odds ratio juga juga cuma bisa untuk logit juga ya. Em, nah, kalau odds ratio em, itu
koefisien ini tuh harus kita em, masukin lagi ke dalam rumus. Sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya kita cuma perlu ini sih. Misalnya koefisiennya min 3,935865. Misalnya, jadi ini misalnya B1 ya, beta satu. Ya udah kita perlu eh, Euler pangkat B1 gitu untuk cari odds rasionya. Misalnya jadinya 1,5. Ini teman-teman juga bisa pakai EXP itu ya. Kalau di Excel EXP masukin aja nilai B1-nya. Nah, misalnya 1,5. 1,5 itu harus kita kurangin dulu sama 1. Misalnya 0,5. Nah, artinya em, ketika em, jenis kelaminnya itu sama dengan 1, maka odds rasionya meningkat sebesar karena 0,5 artinya 50%. Nah, jadi kayak gitu. Nah, hal yang sama juga lo lakuin di apa namanya di odds ratio ini kalau misalnya lo dapet Euler pangkat B1-nya itu misalnya 0,5 gitu. Ya udah 0,5-nya ini 1 dikurang 0,5 artinya kan 0,5 ya. Em, tapi sebenarnya kalau 0,5 minus 1 sebenarnya kan minus 0,5. Artinya kalau misalnya dia kurang dari 1, lo tinggal bilang odds rasionya itu menurun aja gitu. Kalau misalnya 0,5 kan selisihnya 50% juga ya. Artinya odds rasionya menurun sebesar 50%. Oke, jadi ya odds rasionya itu sebenarnya tinggal lo lihat aja dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau lebih dari 1, lo kurang sama 1, terus lo bilang odds ratio meningkat sebesar itu persen. Terus kalau misalnya dia kurang dari 1 ya lo cari juga selisihnya sama 1 berapa dan lo bilang dia menurun sebesar berapa persen itu. Nah, terus yang terakhir adalah marginal effect. Nah, marginal effect ini juga bisa kita gunakan di logit dan probit. Tapi agak tricky. Jadi marginal efeknya ini beda sama marginal effect di OLS yang udah kita pelajarin. Jadi interpretasinya berbeda. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti bakal gue jelasin. Tapi di sini kita coba jawab ini dulu ya. Em, Interpretasikan koefisien variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap status bekerja atau tidaknya masyarakat di Kota Depok pada persamaan probit. Jadi karena dia gak nyuruh lo pakai marginal effect, ya udah berarti pilihannya di probit itu adalah cuma pakai koefisien sama marginal effect kan. Ya udah berarti di sini dia nyuruh lo pakai yang koefisien. Seperti yang gue bilang tadi, lo cuma lihat tandanya aja dia positif atau negatif gitu. Misalnya di jenis kelamin, karena catatannya adalah di sini biasanya gue cuma em, interpretasi variabel signifikan, makanya di sini gue cuma nulis beberapa variabel aja yang signifikan gitu. Misalnya jenis kelamin nih. Masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki akan menurunkan probabilitas bekerja ceteris paribus dibandingkan masyarakat berjenis kelamin perempuan. Perlu dicatat lagi ya bahwa kenapa gue suruh lo baca dulu dia itu merupakan variabel yang binary atau enggak. Terus kalau misalnya yang koefisien, gue suruh baca satuannya juga supaya lo lebih enak aja gitu untuk em, interpretasi. Karena kalau interpretasi berarti lo harus banding. Kalau misalnya binary, maka lo harus bandingin sama kalau misalnya variabel independennya itu sama dengan nol gitu. Karena yang kita interpretasikan sebenarnya kan variabel independen sama dengan satu ya. Tapi harus lo bandingkan kalau gimana kalau misalnya variabel independennya itu sama dengan nol atau berjenis kelamin perempuan. Nah, tapi berbeda halnya dengan kalau dia variabel continue. Kalau variabel continue ya lo tinggal bilang aja peningkatan usia em, misalnya peningkatan usia dalam tahun akan meningkatkan probabilitas masyarakat bekerja ceteris paribus. Oke, ini udah. Terus di soal selanjutnya dia nyuruh untuk interpretasikan marginal probabilitas dari setiap variabel independen yang diperoleh dari hasil estimasi di atas.
Nah, jadi sebenarnya cara kita untuk menghitung marginalnya itu, em, misalnya ya, kita ambilnya dari, misalnya gue punya hasil dari regresi yang koefisien gitu. Jadi regresi ini ya sebenarnya sama kayak yang ini, yang di atas ini. Nah, ini kan koefisien kan. Iya, gue coba ambil contoh yang lain gitu. Jadi gue punya, misalnya contohnya seperti ini. Terus kalau misalnya gue pengen cari marginal effect, artinya gue pilih dulu variabelnya. Terus setelah itu gue tambahin kan. Misalnya gue pilihnya GPA ini. GPA itu em, bisa aja dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4 kan. Nah, di sini gue coba, em, yang pertama gue pengen cari yang GPA. Tapi di sini gue ngasumsiin bahwa variabel-variabel lain kayak GRI, kayak top notch ini nilainya 0 gitu. Nah, ketika nilainya 0, maka ya jadinya kan kayak gini kan. Tapi kalau misalnya lo lihat dari 2 ke 3, terus dari 3 ke 4, dari nilai GPA-nya ini, perbedaannya itu beda gitu loh. Jadi marginal efeknya berbeda. Nah, hal ini juga berbeda hasilnya kalau misalnya lo asumsiin bahwa JRI dan top notch-nya ini nanti kita asumsi nilainya rata-rata. Rata-rata ini maksudnya apa? Misalnya lo punya 100 sampel. Eh, nah, 100 sampel ini lo rata-ratain nilainya. Ya, ketika lo rata-ratain nilainya, maka hasilnya adalah ini gitu. 587,7 sama juga dengan top notch dinilai rata-rata. Terus kalau misalnya kita tambahin juga dari 2 ke 3, dari 3 ke 4 di bagian GPA-nya, maka selisihnya juga akan berbeda MFX-nya. Jadi ya nggak sesederhana itu untuk bagian marginal effect di dalam modelogy dan probit. Nah, makanya ketika gua mencoba untuk menginterpretasikan marginal effect dari setiap variabel independen, jadi itu di Stata sebenarnya lo udah bisa cari marginal effect-nya itu apa namanya berapa. Tapi karena em, nah ini lo perlu lihat ini sebenarnya. Jadi DY per DX di hasil ini adalah discrete change of dummy variable from 0 to 1. Nah, kenapa dia kasih keterangan ini? Karena lo bisa lihat di apa namanya di sini ada yang pakai tanda bintang gitu ya. Nah, yang pakai tanda bintang itu artinya kan dummy kan, 0 sampai 1. Nah, itu udah dijelasin sama dia bahwa dummy-nya itu untuk dari 0 ke 1. Jadi lo udah bisa tahu dari 0 ke 1. Terus, nah tapi PR-nya adalah yang bagian usia ini kan, atau ART, yang variabel itu bukan dummy gitu, tapi variabel continue. Jadi em, untuk jawab soalnya ini, soal interpretasikan marginal probabilitas dari setiap variabel independen bebas yang diperoleh dari hasil estimasi, emang kalau misalnya gue jawab itu ada beberapa asumsi yang gue pakai gitu. Yang pertama, di kesemuanya itu gue sebutin bahwa pada rata-rata sampel, maksudnya em, untuk metode yang gue pakai untuk variabel lainnya yang selain yang kita interpretasikan itu, gue asumsikan bahwa mereka pakai rata-rata nilai dari rata-ratanya gitu. Jadi misalnya kalau GRI di sini ya pakai rata-rata, top notch di sini pakai rata-rata. Jadi ketika gue apa namanya menginterpretasikan jenis kelamin, variabel lainnya itu gue asumsikan pada rata-rata sampel. Nah, jika masyarakat berjenis kelamin laki-laki, maka probabilitasnya bekerjanya berkurang sebesar 0,0585. Ya, tinggal lo lihat di sini aja sih. Karena itu variabel binary, jadi lo udah bisa langsung tahu secara jelas gitu. Artinya dari 0 ketika dia perempuan ke dia 1 ketika dia laki-laki, maka probabilitas dia em, bekerja itu berkurang sebesar 0,0584. Nah, terus untuk usia, jadi ya berbeda dengan usia kan, karena kalau kalau usia dia gak jelasin bahwa dari berapa ke berapa gitu. Jadi sebenarnya yang dilakuin adalah pada rata-rata sampel juga
Jika usia itu bertambah sebesar 1 tahun, maka probabilitasnya itu bekerja bertambah sebesar 0,00303 ceteris paribus. Tapi kita nggak tahu kan, ini usianya sebenarnya bertambahnya dari berapa ke berapa gitu. Karena dari contoh ini tadi kita bisa lihat bahwa ketika dari 2 ke 3, misalnya usia, dari 3 ke 4, itu marginal efeknya itu bakal berbeda gitu. Jadi yang dilakukan sebenarnya ini pada rata sampel juga ketika kita asumsiin variabel lain itu pakai rata-rata, jika usia bertambah sebesar 1 tahun, maka secara rata-rata juga probabilitas bekerja bertambah sebesar 0,00303. Artinya apa? Jadi em, kita hitung apa namanya, misalnya kalau misal usianya ada dari 20 ke 21, terus 21 ke 22, kita hitung marginal efek dari masing-masing itu, terus kita rata-ratain gitu. Jadi hasil di sini adalah pada rata sampel jika usia bertambah sebesar 1 tahun, secara rata-ratanya probabilitasnya itu bertambah sebesar 0,00303. Jadi ya berbeda ya, apa namanya, antara binary dan em, variabel yang continue. Tapi di sini gue gak tulisin, harusnya gue tulisin secara rata-rata gitu. Oke, jadi ya sama seperti variabel-variabel lainnya, kalian lihat aja dia binary atau continue. Kita masuk ke soal nomor 4. Di sini suatu negara menerapkan prosedur stabilitas nasional dengan menerapkan provinsi-provinsi melakukan tindakan prosedur. Jadi ada variabel dependent stab, terus ada beberapa variabel independen yang dimana kalian harus lihat lagi kalau misal dia independen continue, satuannya apa, terus ya ini triliun rupiah, terus persen, terus ada juga yang variabel policy ini dia satu dan tidak ada angka batuan nol, jadi ini binary. Kita langsung lihat aja sebenarnya yang diminta apa. Lakukan analisis hasil regresi di atas terkait dengan pseudo R square, chi-square, signifikansi koefisien, dan tanda. Jadi pertama untuk pseudo R square-nya ini 0,244. Artinya 24,44% variabilitas variabel stab ini dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nah, terus untuk LR chi-square ini ya, em, ini tulis dulu hipotesisnya, udah benar. Nah, kalian bisa pakai ini kan. Jadi alfanya ini 5%, terus untuk DF-nya 4. Karena di sini udah diketahui juga sih sebenarnya ini 4. Nah, ntar tinggal teman-teman bandingkan aja sama nilai, oh iya, sorry, ini kan nilai statistiknya ya. Jadi, em, oh, ini nilai tabelnya. Jadi yang biasa teman-teman bisa lihat di tabel chi-square ini, em, apa namanya, ya bisa dapat nilai ini kan. Terus tinggal kita bandingkan sama nilai yang didapat di dalam ini, di hasil dari regresinya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, maka kita tidak dapat menolak H0 karena nilainya itu ternyata em, oh, ini adalah apa namanya? Bagian bagian apa yang namanya? Tapi kesimpulannya, karena 9,29 ini lebih kecil dari 14,860. Nah, aturannya kan ini ya, aturannya jika L, LR chi square-nya itu lebih besar dari nilai dari yang tabel itu, maka kita dapat menolak H0. Tapi kalau karena 9,29 di sini lebih kecil dari 14,860, maka kita tidak dapat menolak H0. Artinya kita tidak dapat mengatakan bahwa keseluruhan dari variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Em, Nah, hal ini juga sebenarnya dibuktikan kan pada probabilitas dari Charles Square-nya yang lebih lebih besar dari gitu, dari 0,05. Harusnya kalau misalnya signifikan, probabilitas ini lebih kecil gitu dari 0,05. Signifikansi koefisien, ya signifikansi koefisien, em, kita tinggal lihat aja gitu dari masing-masing koefisien ini, sebenarnya probabilitasnya itu gimana. Kalau di sini kita lihat semuanya signifikan ya. Em, Bisa jadi variabel-variabel independennya itu bisa signifikan menjelaskan variabel stab. Terus tanda koefisiennya, em, ini sebenarnya tanda koefisiennya lebih ke arah interpretasi
yang menggunakan cara koefisien. Jadi teman-teman lihat aja kalau misalnya positif artinya dia akan meningkatkan probabilitas em, variabel independennya. Kalau misalnya negatif dia akan menurunkan probabilitas variabel em, apa namanya variabel dependennya. Kemudian di sini dia nyuruh kita gunakan informasi yang ada untuk menghitung marginal effect. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Excel atau Stata. Diasumsikan bahwa semua koefisien signifikan dan dapat digunakan untuk menghitung marginal effect. Nah, tapi di sini dia udah sediain kita gitu data awalnya. Jadi kita gak usah pakai rata-rata dan lain-lain dan asumsian nol gak usah. Tapi di sini kita udah pakai asumsinya dia gitu. Bahwa IR-nya ini di awal itu 25%, PDRB-nya 410 triliun. Pemerintah itu tidak memberikan bantuan dan inflasinya itu 5%. Dia nyuruh kita analisis secara terpisah marginal efek kebijakan polisi dan inflasi terhadap probabilitas. Nah, jadi kalau kita lihat variabel independen yaitu policy, di sini kan policy itu em, kalau misalnya ada langkah bantuan itu sama dengan satu, kalau nggak ada bantuan itu sama dengan nol. Terus inflasi itu kan dalam persen ya. Oke, artinya di sini kita pengen lihat kalau dari variabel policy ya, itu dia pengen lihat kalau dari nol ke satu. Artinya dari tidak ada apa namanya tidak ada kebijakan polisi, tidak ada bantuan ke adanya kebijakan. Terus untuk inflasi, karena di sini dia udah bilang inflasi bahwa nilai awal adalah 5%, artinya kita mau lihat kalau misalnya dia meningkat jadi 6% kan, meningkat 1%. Hmm, oke. Nah, yang kita lakukan adalah kita tinggal cari aja sebenarnya karena kita udah punya koefisiennya. Em, kita cari nilai sorry ini harusnya bukan Z, ini harusnya I. Nah, jadi kita cari I-nya dulu. Karena kita udah punya koefisiennya, kita masukin nilai awalnya dulu kan. Jadi ini ada 25, 25 tadi itu IR-nya, terus 410 triliun, nol ini yang variabel dummy policy, sama 5 ini inflasi. Nah, setelah kita dapat nilai dari I ini, kita harus masukin ke rumus ini gitu. Tapi dulu gue carinya pakai, karena ini apa namanya, probit ini pakai standar, pakai distribusi normal, jadi gue tinggal pakai fungsi ini, norm dis, ini hasil, jadi ini nilai I-nya ya. Jadi norm dis dalam kurung I-nya. Terus gue bisa langsung dapat 56,56%. Nah, kalau misal kita pengen lihat pengaruh dari kebijakan fiskal polisinya, artinya yang dari nol di sini tinggal kita ganti jadi satu. Ya udah, nanti kita lihat selisihnya gitu. Nah, di sini gue dapat selisihnya 24%. Artinya, jika ada langkah bantuan fiskal polisi dari pemerintah, maka probabilitas tetapnya untuk sukses meningkat sebesar 24%, ceteris paribus. Hal yang sama juga gue lakuin di marginal effects dari inflasi. Di sini karena gue tadi udah dapat nilai awalnya, makanya gue udah gak hitung lagi kan. Jadinya gue tinggal ngitung kalau misalnya 5-nya diganti jadi 6 gitu di bagian ujungnya. Dan ternyata meningkat 31,786%. Jadi ya kayak gitu ya caranya. Terus oh sorry. Oh ini udah deh kayaknya. Oke. Jadi itu ya untuk pembahasan soal kali ini. Mungkin em, sorry banget kalau gak sempurna ya. Thank you semuanya.